Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Kurnia Yulianti dengan NIM 63010100010 dari kelas 4C Perbankan Syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mekanisme debit kredit. Mekanisme debit kredit merupakan aturan debit dan kredit dengan menganalisis transaksi yang berkaitan dengan akun mana yang masuk dalam debit dan akun mana yang masuk dalam kredit dengan berpegang prinsip persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada akun aset atau harta. Aset atau harta apabila bertambah dicatat di sisi debit, apabila berkurang dicatat di sisi kredit. Aset atau harta di dalamnya terdapat beberapa akun. Yang pertama ada kas, piutang, persediaan, peralatan, perlengkapan, kendaraan, bangunan, dan tanah. Kemudian kewajiban atau utang. Kewajiban atau utang apabila bertambah dicatat di sisi kredit, apabila berkurang dicatat di sisi debit. Di dalam kewajiban atau utang terdapat beberapa akun. Ada kewajiban jangka pendek atau lancar, kemudian ada kewajiban jangka panjang. Untuk kewajiban jangka pendek atau lancar itu terdiri dari utang usaha dan utang beban. Kemudian untuk kewajiban jangka panjang itu ada utang hipotek dan utang obligasi. Kemudian yang selanjutnya ekuitas atau modal. Ekuitas atau modal apabila bertambah dicatat di sisi kredit, apabila berkurang dicatat di sisi debit. Kemudian ekuitas atau modal di dalamnya ada dua akun. Yang pertama ada akun setoran pemilik dan sisa laba yang ditahan. Kemudian pendapatan. Pendapatan apabila bertambah dicatat di sisi kredit, apabila berkurang dicatat di sisi debit. Untuk pendapatan ada beberapa akun di dalamnya. Yang pertama pendapatan operasional dan ada pendapatan non-operasional. Untuk pendapatan operasional itu terdiri dari pendapatan jasa atas jasa yang dikerjakan. Kemudian untuk pendapatan non-operasional ada pendapatan bunga dan pendapatan komisi. Selanjutnya beban. Beban apabila bertambah dicatat di sisi debit, apabila berkurang dicatat di sisi kredit. Untuk akun beban itu ada beberapa akun di dalamnya. Yang pertama ada beban operasional dan beban non-operasional. Untuk beban operasional itu terdiri dari beban perlengkapan, beban gaji, beban sewa, beban asuransi, dan beban iklan. Dan kemudian untuk beban non-operasional itu terdiri dari beban bunga dan kerugian piutang tak tertagih. Kemudian untuk contoh soalnya, misalnya membeli peralatan kantor seharga 5 juta secara tunai. Membeli peralatan kantor secara tunai berarti peralatannya bertambah karena peralatan masuk dalam aset, jadinya aset bertambah dicatat di sisi debit 5 juta. Kemudian untuk kasnya itu berkurang karena pembeliannya secara tunai. Jadi kasnya masuk dalam aset berkurang, jadi dicatat di sisi kredit 5 juta. Kemudian selanjutnya membeli perlengkapan kantor seharga 2 juta, baru dibayar 1 juta, sisanya kredit. Jadi perlengkapannya bertambah 2 juta, itu dicatat di sisi debit karena perlengkapan masuk dalam aset bertambah, maka dicatat di sisi debit. Kemudian untuk kasnya berkurang 1 juta karena kas masuk dalam aset dan kasnya berkurang, maka dicatat di sisi kredit. Kemudian utang usaha. Utang usaha merupakan kewajiban. Kewajibannya bertambah maka dicatat di sisi kredit sebesar 1 juta.